Pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama kita bisa melawan COVID-19. Stay safe, stay clean, and stay healthy. Pernikahan siri aktor Alif Ali dengan model dan selebgram Aska Ongi berakhir tragedi. Belum setahun menikah, Aska memilih pergi dari rumah Alif karena mengalami KDRT berat. Tapi setelah 2 tahun cerai, perseteruan mereka di ranah hukum tak kunjung juga selesai. Jika pernikahan siri lebih banyak merugikan kaum perempuan, lalu mengapa Aska seolah tak mau pernikahan dan perceraiannya dengan Alif diisbat atau disahkan secara negara? Benarkah saat menikahi Aska dan Nora Alexandra, istrinya terdahulu, Alif masih terikat pernikahan dengan wanita lain? Mengapa aktor Miller Khan, kakak kandung Alif yang menjadi saksi KDRT, tak dihadirkan di persidangan? Bagaimana status anak yang diasuh Aska mengingat Alif berkewarganegaraan Malaysia? Bersama saya, Dias Lestari, kita akan mengupas tuntas konflik Alif Ali versus Aska Ongi, tentunya hanya di Berita Artis Ternama, Barista. Jelang Lebaran, perseteruan aktor Alif Ali Khan dengan model dan selebgram Aska Ongi semakin panas. Sejumlah fakta baru terkuak di sidang isbat nikah yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Sebagai penggugat, Alif ingin pernikahan sirinya dengan Aska yang sudah berakhir sejak 11 November 2019 diisbat atau disahkan secara negara. Yang menarik, Aska seolah tak menghendaki pengesahan itu, meski dari pernikahan sirinya dengan Alif telah lahir seorang putri yang kini berusia 2 tahun. Nah, mungkin di sini kan kita kan sedang berusaha untuk melakukan isbat nikah untuk hak anak saya biar diakuin sama negara. Ya, tujuan dan usaha saya selama ini hanya untuk anak itu. Nah, mungkin di sisi lain dia kan tidak menginginkan anak saya mendapatkan hak-hak yang resmi buat anak saya. Memang nggak perlu disahkan sih, karena kan udah lama juga berpisah. Terus nggak perlu dilanjutin lagi. Dan memang udah banyak nggak ada yang cocok gitu loh. Jadi nggak perlu diresmikan untuk apa kayak gitu. Yang ada banyak merugikan sayanya. Jika perempuan kebanyakan merasa bangga bila pernikahannya terregistrasi secara hukum negara dan agama, tidak demikian dengan model bernama asli Yulia Aska ini. Ia sudah siap menjadi single parent dan seolah tak butuh nafkah anak dari sang mantan suami. Padahal selain Alif, keluarga besar di Malaysia pun ingin bertemu dan mengenal lebih dekat sosok mungil yang diasuh Aska. Iya, Alisa namanya. Dia pengen banget lah, soalnya udah sayang banget dari dia ngelahir itu. Aku udah langsung ke Jakarta, udah beliin dia kayak pakaian yang imut-imut gitu, apa semuanya udah beliin. Aku udah gendong terus, udah cium. Jadi kayak gimana ya rasanya itu kan. Apalagi Alif ya, papanya itu ya, aku ya nggak tahu lah gimana dia feelnya tuh, gimana nggak ketemu anak yang kita susah berat kayak itu. Selama saya mampu sih, kenapa mesti takut gitu. Bisa ngedidik, bisa ngebimbing, bisa kasih kebutuhan anak kayak gitu. Kayak sekarang juga dari usia bayi sampai 2 tahun masih ASI. Masa dia nggak berhak mendapatkan kasih sayang seorang bapak, nafkah seorang bapak, gitu loh. Itu saya pikirkan hanya itu kok. Saya nggak berharap jauh di atas itu atau mengambil hak asuh saya tarik, nggak pernah seperti itu sih. Tidak ada batas waktu untuk Pak Alif untuk berjuang demi anaknya, tidak ada batas waktu. Dan kami ingatkan juga, jangan sampai siapapun menghalangi anak ketemu ayahnya, karena ada konsekuensi hukumnya nanti. Ya, demi masa anak semata wayangnya, Alif menginginkan pernikahan dan perceraiannya dengan Aska tercatat secara hukum negara agar asal-usul anaknya jelas. Bagaimanapun juga, putri cantik itu adalah penerus marga Khan dari Malaysia. Tak heran Alif sempat mengadu ke KPAI lantaran Aska seolah berusaha menghalang-halangi pertemuannya dengan sang putri. Takut terjadi kayak ada jebakan lagi, karena sebelumnya juga dia ngejebak aku kan pas datang ke rumah, kayak ngerekam tanpa izin terus dipublish ke media. Itu kan kayaknya nggak banget deh. Buat apa? Buat kasih tahu ke orang-orang kalau aku ibu yang nggak baik kayak gitu. Buat apa kayak gitu? Sekarang usianya sudah 2 tahun. 2 tahun pas bulan ini.
pasti saya juga ingin melihat reaksinya dia gitu kan, karena biasanya saya kalau membawa anak saya untuk membeli mainan atau apa itu dia yang pilih sendiri gitu loh, dengan caranya sendiri. Cara bayi lah gimana sih, paling dia tarik-tarik ini yang dia mau, ya saya beli yang itu gitu kan. Tapi ini kan berbeda, saat saya belanja saya hanya pikirkan beda sama suasana dulu gitu. Tapi ya nggak apa-apa, maksudnya yang penting saya sudah memberikan kado kepada anak saya, jadi ada suatu hal yang anak saya bisa ingetin suatu saat nanti kalau dia harus tahu dia mempunyai seorang bapak. Si pihak ayah juga sebenarnya menurut aku berhak untuk ketemu sih sama anaknya gitu loh, karena kasihan juga gitu loh, nanti mental anak perempuannya juga nanti bakalan kehilangan sosok ayah, itu bakalan kasihan menurut aku, bakalan menjadi luka yang sangat berbekas gitu loh. Perceraian aja sudah membuat anak menjadi trauma pastinya gitu, karena aku juga jujur aku broken home dan papaku juga cerai gitu ya. Saya pengennya sih yang terbaik aja, karena kan ada Alisa ya, lagi lucu-lucunya gitu. Jadi pengen apa sih namanya? Pengen kayaknya tuh kumpul aja keluarga. Cobalah baik-baik aja. Nggak mungkin lah saya mau merebut hak asuh anak saya masih balita gitu loh. Saya hanya minta hak anak saya dan saya hanya ingin ketemu anak saya doang kok. Tapi, langkah Alif untuk mengesahkan pernikahan dan perceraian itu seolah terganjal oleh bukti otentik yang diperoleh kubu Aska. Kuat dugaan saat menikahi Aska, Alif masih terikat pernikahan dengan wanita bernama Nuning Irfana. Pernikahan mereka tercatat di KUA Cilandak, Jakarta Selatan pada November 2011 silam. Untuk pernikahan Muhammad Alif dan Nuning ya, Irfana itu memang benar ada tercatat di kita. Itu mereka menikah pada hari Senin tanggal 28 November 2011. Yang tercatat di kami itu lokasi tempat pernikahan di sini tertulis Jalan Cilandak Tengah RT 002 RW 01 Cilandak Barat ya, itu Jakarta Selatan. Saat pernikahan itu terjadi, Alif baru berusia 20 tahun dan masih berstatus perjaka. Sementara istrinya 9 tahun lebih tua. Lalu benarkah Alif dan Nuning belum cerai secara resmi? Kami tidak tahu kalau seandainya ada cerai gitu, kecuali kalau dari pihak pengadilan itu ada pemberitahuan atau memberikan tembusan ke KUA. Nah itu baru kami tahu bahwa mereka sudah bercerai. Meski berkas dari KUA Cilandak disertakan sebagai bukti dalam sidang itsbat nikah, Alif membantah pernikahannya dengan Nuning. Nah, kalau mereka mengatakan, mereka bisa saja mengatakan gitu loh. Tapi saat kita mengecek, tanda tangannya salah. Bahkan banyak sekali data-data, mungkin saya nggak bisa buka di sini, tapi jelas banyak sekali data-data yang salah. Makanya ini juga masih dalam penyelidikan. Kalau dia merasa kayak itu palsu, dia silakan tinggal lapor aja ke polisi, cari tahu kebenarannya. Enggak, Alif nggak pernah nikah sama cewek yang bernama siapa, Nuning. Nggak pernah, masa sih? Pernahnya sama Nora, Aska, itu aja. Kisah asmara Alif yang baru terungkap membuat Aska teringat masa pacarannya dengan Alif. Saat itu, Aska sempat melihat 2 buku nikah di mobil Alif. Menurut Aska, Alif sempat beralasan pernikahan itu hanyalah kawin kontrak. Benarkah demikian? Seperti apa drama pernikahan pertama Alif menurut versi aktor asal Malaysia itu? Pas pacaran dia sering nyetirin mobil aku. Terus kebetulan tas dia ketinggalan di mobil aku. Aku penasaran sama isi dalam tas dia. Aku cek kayak gitu kan. Ketemulah buku nikah 2 lagi, yang merah sama yang hijau itu kan. Terus ketemu yang lain-lainnya bareng-bareng dia lah. Pas pulang aku kembalikan, ini buku nikah kamu, ini tas kamu, kita putus, aku gituin. Dia jelasin kalau ini nih buku nikah kontrak katanya gitu. Diurus sama orang-orangnya aku, gitu kan. Dikasih 20 juta bla 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 bla, panjang lah ceritanya Mas. Terus aku bilang
dibilang kayak gini, bukunya buku palsu. Oke, kalau buku palsu kamu gunting aja di depan aku bilang kayak gitu kan. Dia berani gunting, aku tantangin itu kan. Dia berani gunting, dia buang. Teman-teman juga bisa menilai lah di situ ya. Kalau menurut Aska katanya saat berpacaran, misalnya itu kan rekayasa ceritanya dia ya, versi ceritanya dia mengatakan dia menemukan sebelum menikah. Setelah menemukan itu, kok malah mau menikah? Itu kan agak-agak aneh gitu loh. Maksudnya secara logikanya masa perempuan mau seperti itu gitu loh. Ternyata saya juga tidak mengenali wanita tersebut dan bagaimana bisa mereka menggunakan. Makanya misalnya pernikahan kita tunggu dan lihat sajalah nanti. Alif boleh beralibi, tapi yang jelas pihak KUA tak pernah memfasilitasi kawin kontrak atau semacamnya. Jika majelis hakim mengakui bahwa pernikahan Alif dengan Nuning sah secara hukum negara, maka pernikahan Alif dengan Aska maupun Nora Alexandra istri keduanya tidak sah. Lalu benarkah sidang isbat nikah dan cerai Alif dan Aska bisa dihentikan bila Alif terbukti melakukan pemalsuan identitas? Kalaupun ini memang benar masih tercatat perkawinannya di KUA Cilandak, ya silakan kita selesaikan dulu persoalan hukumnya yang di KUA Cilandak agar putus dulu perkawinannya. Atau si pemohon meminta pengesahan izin restu kepada istri yang pertamanya untuk memberikan pengesahan perkawinan seperti itu. Kalau dia datang ke Cilandak sendiri, dia itu sebagai apa? Apakah dia berhak mendapatkan dokumen itu? Ya, itu yang nanti akan kita pertanyakan. Kedua itu masih konten dalam pengadilan, jadi kami belum bisa membuka semuanya. Tanggal 11 Mei mendatang, sidang isbat nikah akan kembali digelar. Siapa saksi yang akan dihadirkan Aska di persidangan? Bagaimana perkembangan kasus KDRT yang diduga dilakukan Alif terhadap Aska? Langgengnya sebuah pernikahan tak ditentukan oleh kesamaan asal-usul pasangan. Faktanya cukup banyak artis wanita yang bahagia merajut tali pernikahan dengan pria Malaysia. Sebut saja Tia Arifin, Prisiana Sution, Poppy Putri, atau love story ala Arsyaf Sinclair dengan Bunga Citra Lestari. Mungkin Laudia Cynthia Bella dan Aska Ongi hanyalah pengecualian saja. Tapi jika memang pernikahan itu harus berakhirilah dengan indah. Tapi mengapa saat sidang isbat nikah belum beres, Aska seolah bernafsu memenjarakan Alif lewat kasus KDRT? Mengapa Alif menuding kasus KDRT itu hanyalah rekayasa? Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Saya, Dias Lestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama Barista setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI. Pasangan Alif Alikan dan Aska Ongi sempat viral dan jadi perbincangan panas netizen saat menikah di Bali pada Desember 2018 silam. Pasalnya, 9 hari pasca pernikahan, Aska mengaku mengalami KDRT. Awal perkenalan saya itu saat saya lagi ada kegiatan, waktu itu ada urusan pekerjaan saya di salah satu hotel yang berada di Jakarta Pusat, dan Aska samperin saya di kamar hotel tersebut. Di situ awal perkenalannya. Nah, hanya seperti itu sih. Setelah itu ya mulailah pendekatan, berpacaran dan sebagainya. Nah, tapi sampai ke satu titik memang saya merasa tidak bisa saya meneruskan hubungan sama dia, dan akhirnya kami juga sudah memutuskan hubungan itu. Dan tiba-tiba besok-besoknya dia nangis-nangis telepon saya mengatakan kalau dia itu hamil. Gitu. Dan akhirnya saya juga ingin bertanggung jawab. Katanya mau bertanggung jawab, tapi kok ya kebutuhan anak aja dia nggak mampu kayak gitu. Aska Ongi juga aku kenal baik sih. Kenal baik di acara pernikahannya juga aku ikut ya, di situ
aku bener-bener disuruh bener-bener harus datang karena aku ngisi acara DJ juga ngisi DJ-nya di acara pernikahannya Alif sama Aska Ongi. Kalau tentang rumah tangga dia nggak pernah curhat sih ke aku. Waktu itu memang waktu pas aku lagi ngadain tahun baru sama Alif sama adiknya Isakan. Di situ memang nggak ada sosok Aska Ongi, padahal baru nikah. Pas hamil dipukul, itu juga dia nggak ngaku. Padahal udah pernah dilaporin ke Polres kayak gitu. Bahkan dalam keadaan hamil besar, Aska mengaku menjadi korban sikap temperamental sang suami. Menurut Aska, ia pernah mengantarkan Alif ke rumah sakit jiwa untuk menjalani terapi. Benarkah Alif menderita bipolar dan skizofrenia? Ini fakta, bukan fitnah. Kalau dia fitnah-fitnah, selama dia fitnah-fitnah nggak pernah ada bukti kan. Selalu dari omongan doang. Kalau omongan semua orang bisa. Mau hayalan tingkat tinggi pun terserah dia, apalagi dia punya kayak gangguan mental kan. Aku juga baru tahu, baru ketemu kwitansi mengenai obat-obat dia kayak gitu loh. Kan sebelum-sebelumnya cuma tahu oh obat ini, terus tanya dia cuma jawabnya depresi. Aku nggak bilang dia sakit jiwa, tapi aku bilang ke media buat cari tahu obat apa itu, obat Arinia itu. Yang aku cari kan di Google kan obat bipolar sama skizofrenia ya, apa sih kayak gitu. Dan aku juga nggak ada bilang dia sakit jiwa kayak gitu, tapi dia ke rumah sakit jiwa. Makanya awal-awalnya aku percaya oh mungkin dia depresi, aku masih terima kan kayak gitu. Sebagai kakak, Miller Ali Khan diduga tahu riwayat penyakit Alif. Bahkan menurut Aska, Miller pernah menyuruhnya untuk membuang obat-obatan yang berpotensi membuat emosi Alif tidak stabil. Hanya saja pada sidang itsbat nikah yang digelar Rabu lalu, Miller tak dihadirkan sebagai saksi. Lantas, siapa saksi yang dihadirkan Alif untuk membuktikan bahwa ia tak pernah melakukan KDRT? Apa kata Farali Khan, kakak Alif yang bermukim di Malaysia, terkait konflik sang adik dengan Aska? Aku nggak kaget, soalnya kan aku tahu Alif itu seperti apa. Gimana kan pasti nggak bakalan angkat tangan sih, dia nggak mungkin angkat tangan ke perempuan gitu. Terus Alif juga pernah bilang kalau si Aska itu kulitnya emang sensitif, kalau dikit-dikit aja memar, gampang memar gitu. Saksi itu menjelaskan bahwa tidak ada kekerasan ketika ada di laporan di Polres Selatan. Yang terjadi kekerasan di saat Polres Selatan itu korbannya sebenarnya Alif. Alif banyak cakaran dari Aska, itu yang tidak sempat diutarakan di pengadilan. Tidak ada bukti dan memang tidak pernah terjadi, makanya tidak dilanjuti lagi. Ya, menikah cuma 11 bulan. Kasus hukum Alif Ali dengan Aska Ongi sudah bergulir 2 tahun. Jauh sebelum melaporkan kasus KDRT dan itsbat nikah, Aska sudah melaporkan Alif ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan pemalsuan KTP. Alif yang berkewarganegaraan Malaysia diduga memalsukan KTP untuk membuat akta kelahiran putrinya. Kan ngaporinnya kasusnya yang pemalsuan KTP sama akte ya, kayak gitu. Yang KTP asli aku dinonaktifkan sama dia, dipindahin ke Jakarta Pusat itu. Nggak masuk di logika, mana ada orang siapapun akan senang anaknya mempunyai akta anak dong. Di situ kan, masa saya harus memalsukan suatu hal seperti itu pun atas permintaannya dia. Gitu, saya kan warga negara asing, di sini saya hanya tahu bekerja, syuting, menghasilkan, ya hanya seperti itu. Minggu depan, sidang itsbat akan menghadirkan saksi dari pihak Aska. Sejumlah persiapan dilakukan Aska untuk menyerang balik pihak Alif. Kedua kubu ngotot menjadi pemenang dengan alasan memperjuangkan nasib sang buah hati menurut cara masing-masing. Lantas, bagaimana status kewarganegaraan buah hati Aska dan Alif? Benarkah karena pernikahannya belum tercatat, putri sematawayang yang diperebutkan itu hanya mengikuti kewarganegaraan ibunya? Mengenai hak asuh anak itu tidak ditentukan oleh warga negara. Beberapa tahun yang lalu saya maaf jadi saya terbuka nih. Tahun yang lalu saya diminta keterangan sebagai ahli di salah satu pengadilan negeri bahkan. Nah, hal ini warga negara asing dengan warga negara Indonesia menikah. Nah, pengadilan agama itu diputuskan oleh pengadilan agama bahwa hak asuh ada pada ayahnya, yaitu warga negara asing.
Jadi dalam hal ini dalam memutuskan hak asuh anak, nanti pengadilan mempertimbangkan demi kepentingan si anak tuh sebaiknya berada di mana begitu. Jadi tidak berdasarkan kewarganegaraan, tetapi berdasarkan dari kepentingan si anak. Pasca Lebaran, netizen berharap perseteruan Aska dan Alif mencapai titik temu. Sejumlah selebriti yang mengenal Aska dan Alif menyayangkan konflik yang berlarut-larut tanpa mempertimbangkan bukti digital yang suatu saat bisa saja ditonton oleh putri mereka. Dari awal juga udah siap, Mas. Dari awal mau berpisah itu memang udah siap. Daripada harus bersama tapi saling menyakiti, lebih baik berpisah. Kayak gitu. Ya, itu nggak bagus sih, soalnya kita lagi Ramadan, terus kita bahasnya hal-hal yang kayak gini. Justru kita kan harus lebih banyakkan ibadah kan, jadi kan kayak gimana ya? Kalau aku cuma berharap kasus ini diselesaikan dengan baik ya, jangan ada yang egois atau apa. Tapi kalau boleh jangan ada fitnah atau hal-hal yang nggak benar itu untuk ngejatuhin seseorang, itu nggak baik. Sayang banget ya, harusnya kan di momen Lebaran ini kan harusnya maaf-maafan, terus saling silaturahmi, baik-baik aja. Tapi ya udahlah, mungkin dari Coba dua-duanya saling kayak ya rembukan gitu loh. Ya lebih mikirin ke anak sih sebenarnya yang lebih penting sekarang gitu loh. Turunin ego masing-masing mungkin.